Selamat sore siswa kami semua. Selamat sore, Pak. Hari ini kita akan memulai kembali pelajaran kita. Sebelumnya, satu orang membuat doa. Si A membuat doa. Oke, selesai. Terima kasih. Anak-anak kami sekalian, walaupun kita dalam pembelajaran daring, Bapak harap kalian tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tentang trigonometri, yaitu tentang aturan sinus dan kosinus. Dalam mempelajari ini, Bapak akan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan TIPEC. Untuk pembelajaran aturan sinus dan cos ini, pertama Bapak sediakan di sini gambar. Apakah kalian lihat gambarnya? Sudah, Pak. Oke. Nah, di sini Bapak berikan sebuah gambar. Gambar ini menara visa. Bangunannya ini memang betul-betul miring. Kalau disketsakan maka akan terbentuk seperti gambar di bawahnya. Coba anak-anak kami, kira-kira apa pendapat kalian tentang kedua gambar ini? Coba Asifa. Gambar yang pertama itu gambar menara yang condong, Pak. Oke. Gambar kedua, dari gambar menara itu bisa dibentuk segitiga PQR, Pak. Oke. Segitiga apa yang dibentuk di sini? PQR, Pak. Oke, jadi PQR ini adalah segitiga sembarang, bagus sekali. Nah, dari gambar ini kita diarahkan untuk belajar segitiga sembarang. Artinya bukan segitiga siku-siku seperti biasa. Di sini tidak membentuk siku karena menaranya itu miring. Jadi untuk menyelesaikan atau mengetahui nilai dari sisinya, kita butuh rumus yang baru yang kita sebutlah nanti aturan sinus dan kosinus. Nah, anak-anak kami sekalian, hari ini kita mulai pelajaran kita. Sebelumnya di sini sudah Bapak buatkan kompetensi inti, ini tentang sikap, ini tentang KI3 pengetahuan, dan KI4 keterampilannya. Untuk kompetensi dasarnya, ini menjelaskan aturan sinus dan kosinus, dan untuk keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan sinus dan kosinus. Nah, indikatornya kita diharapkan mampu untuk menemukan konsep aturan sinus dan kosinus dan mampu menerapkan pemecahan masalah yang berkaitan dengan aturan sinus dan kosinus. Nah, sekarang kita masuk ke aturan sinus terlebih dahulu, baru nanti kita masuk ke aturan kosinus. Untuk aturan sinus, Bapak akan jelaskan, pada segitiga ABC berlaku rumus aturan sinus A per sinus A sama dengan B per sinus B sama dengan C per sinus C. Lalu anak-anak kami sekalian, kita juga akan melihat tentang aturan kosinus. Nah, di sini akan Bapak jelaskan sekilas tentang aturan kosinus. Dalam aturan kosinus dibuat rumus A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2BC cos A, B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2AC cos B. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2AB cos C. Nah, dari cos A dengan mengotak-atik rumus, bisa juga kita dapatkan rumusnya menjadi cos A sama dengan
B kuadrat tambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2BC. Oke, anak-anak kami sekalian, itulah sekilas tentang pelajaran atau materi aturan sinus kosinus yang bisa Bapak berikan. Nah, nanti kalian akan menyelesaikannya secara berkelompok. Di sini Bapak yang akan membagi kelompoknya sudah Bapak kirimkan ke WA. Untuk kelompok pertama itu nanti ketuanya Syukur, untuk kelompok kedua ketuanya Asifa. Nah, nanti masing-masing kelompok akan mempelajari materi yang ada di LKPD, menyelesaikannya soal yang ada di sana dan berdiskusi untuk memecahkannya. Nah, ini Bapak tunjukkan LKPD-nya, sudah Bapak bagikan di WA kalian, WA group, bisa kalian download. Nanti bisa kalian kerjakan langsung di LKPD-nya atau boleh di buku tulisnya lalu dikirimkan. Nah, di sini Bapak buat juga peta konsepnya, lalu arahan untuk menemukan rumus tadi Bapak ulangi di sini agar kalian bisa melihat atau bisa pelan-pelan lebih memahami lagi tentang aturan sinus dan kosinus tersebut. Kalian tinggal isi titik-titik yang ada atau menuliskannya ulang di buku, terserah saja. Lalu sampai disimpulkan nanti dapat aturan sinus, rumus aturan sinus yang sempurna. Nah, di bawah aturan sinus, Bapak sudah buatkan soal, nanti inilah yang akan kalian diskusikan. Lalu lanjut lagi ke aturan cos untuk kegiatan keduanya. Di sini kalian tinggal isi titik-titiknya, lalu sampai dapat nanti aturan rumus aturan cosnya. Nah, setelah dapat rumus aturan cosnya, di sini ada soal yang bisa kalian selesaikan. Ini tetap adalah kalian diskusikan nanti, sehingga semuanya dapat selesai dengan lebih bagus. Nah, soal terakhir dalam LKPD adalah tugas rumah nanti yang akan kalian selesaikan juga. Tapi ini dikumpul terakhir ya. Oke, anak-anak kami sekalian. Untuk diskusi, Bapak akan berikan waktu 25 menit. Coba kalian berdiskusi untuk masing-masing kelompok. Nanti diskusinya boleh di WA, di grup yang sudah Bapak bagikan. Kalian, Bapak juga ada di sana, jadi Bapak akan pantau hasil diskusi kalian. Oke, waktu diskusi dimulai. Oke, kegiatan diskusi sudah selesai. Nah, sekarang coba kelompok A presentasikan hasil diskusi kalian. Silahkan. Oke, lanjut. Terima kasih atas presentasinya. Lanjut kelompok B. Silahkan. Oke, terima kasih atas presentasinya. Sekarang coba kelompok A buat kesimpulan dari apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Oke, bagus sekali. Nah, kalau kita tarik kesimpulan yang sudah kalian buat, berarti dengan aturan sinus dan cos, kita dapat mengetahui unsur-unsur yang belum diketahui pada segitiga sembarang apabila satu sudut diketahui dan dua sisi, atau dua sudut satu sisi, atau hanya sisi yang diketahui kita bisa mencari sudutnya. Nah, Bapak juga sudah membuatkan evaluasi, linknya sudah Bapak kirimkan ke grup WA. Ini adalah di Google Form, nanti kalian bisa jawabkan. Nah, Bapak rasa cukup pelajaran kita hari ini sampai di sini. Pelajaran kita berikutnya adalah tentang grafik fungsi trigono.
Nah, sampai sini pelajaran kita. Kita lanjutkan minggu depan. Selamat sore siswa kami semua, salam sehat.